Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Septia Nurdianti. Saya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi psikologi keluarga, yaitu tentang perceraian sebagai solusi akhir dalam perkawinan. Perceraian merupakan bagian dari sebuah perkawinan, sebab tidak akan ada sebuah perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Setiap orang pasti menghendaki agar perkawinan yang dilakukan itu tetap utuh sepanjang masa hidupnya. Akan tetapi, tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah harus berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian atau yang sering disebut talak itu adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan perannya masing-masing. Perceraian ini mengakibatkan hilangnya suatu ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tadi, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya. Dengan kata lain, tidak ada lagi sebuah ikatan perkawinan di antara mereka. Perceraian atau talak ini dalam hukum agama pada prinsipnya dibolehkan, akan tetapi dibenci oleh agama. Perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun, sebelum terjadinya perceraian, lebih baiknya ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melakukan negosiator, melakukan mediasi, dan lain sebagainya yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Karena ikatan perkawinan sendiri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu perceraian. Penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita maupun pihak laki-laki atau bahkan pada keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat atau akhlak yang keji, kemungkinan tidak akan menjadi penyebab rusaknya sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anak-anaknya. Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentunya pasti didasarkan sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tidak kunjung selesai, sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu suatu perceraian. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan perceraian, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Biasanya hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, di antaranya yaitu faktor yang menyebabkan perceraian seperti yang pertama, ketidaksetiaan pasangan. Keberadaan orang ketiga, wanita lain atau pria lain memang akan mengganggu kehidupan perkawinan bila diantaranya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan. Akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu. Yang kedua yaitu tekanan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Salah satu modal dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Apabila kedua belah pihak sama-sama menuntut keadaan dan tidak dapat saling mengerti mengenai keadaan tersebut, maka perselisihan mungkin semakin memuncak dan terjadi perceraian tidak mustahil. Yang ketiga, tidak mempunyai keturunan. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak memberikan keturunan, contohnya yaitu si suami atau si istri ternyata mandul, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya. Selanjutnya yaitu penganiayaan.
Kekerasan fisik yang sering disebut KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Yang terakhir yaitu campur tangan keluarga. Turut campur tangan kedua orang tua ataupun kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Baik karena dorongan niat yang baik atau niat yang buruk, lama-lama bisa menjadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami dan istri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan akibat dari perceraian yang sering terjadi tersebut. Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri itu sendiri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri, kedua belah pihak maupun terhadap anak-anaknya. Anak akan menjadi korban karena rusaknya keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa. Sebab perceraian orang tua dapat merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Baik anak-anak menjadi tidak jelas kemana mereka harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup nanti. Selanjutnya yaitu pengalaman traumatis pada salah satu pasangan dan anak-anak. Perceraian terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru. Kemudian bisa timbulnya perselisihan atau permusuhan. Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan meregangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan. Pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta dan hak asuh anak. Dalam hal ini tidak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik kemudian menjadi saling bermusuhan. Jangka panjang terhadap anak. Tanda-tanda umum kecemasan atau depresi pada anak termasuk masalah kesulitan tidur, kesulitan sekolah, maksudnya di sekolah, terus penyalahgunaan narkoba, menyakiti diri sendiri, dan kurang berminat pada kegiatan-kegiatan sosial. Anak juga akan rentan mengalami masalah perilaku seperti kenakalan dan mengenali lebih banyak konflik dengan teman bayanya setelah orang tua bercerai. Kasus perceraian ini memang berdampak sangat buruk terhadap anak. Sudah terbukti bahwa anak dari keluarga yang tidak harmonis atau bercerai memiliki sifat yang berbeda seperti kenakalan ataupun untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Namun hal tersebut tidak terjadi pada semua anak. Ada juga anak dari keluarga yang bercerai menjadi nakal atau susah diatur dan lain sebagainya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah memperhatikan dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.